selamat datang dan selamat beribadah di dalam ibadah Gerakan Pemuda hari ini. Teman-teman, pemberitaan firman kita pada hari ini akan dibawakan oleh Ibu Penatua Retno Wulandari. Sebelum kita sama-sama beribadah, kami mau undang semuanya untuk sama-sama bersaat teduh. Secara pribadi, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Teman-teman mari berdiri, kita nyanyikan Kecaplah dan Lihatlah. Kita sama-sama menyanyikan Nas GP. Oke teman-teman yang terkasih semuanya, diharap untuk tetap berdiri untuk menghadap Tuhan dan memuji namanya karena kasih setianya besar atas kita.
Mari kita pujikan PKJ 242, Seindah Siang Disinari Terang. Bapa yang penuh kasih, kembali kami anak-anak menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur dalam situasi saat ini ya Tuhan. Walaupun kami beribadah secara daring ya Tuhan, tapi kami percaya Engkau bersama-sama dengan kami saat ini. Bapak, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan. Biar Engkau yang tuntun sertai kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman di dalam ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya kepada-Mu. Amin. Oke teman-teman, masih tetap berdiri, kita akan membacakan Mazmur kita pada hari ini yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-42, bait yang pertama sampai yang ke-6. Kalau kitabnya sudah sama-sama dibuka, mari kita baca secara silih berganti, di mana aku yang akan membacakan bait yang menjorok ke dalam dan teman-teman akan dibantu sama teman aku yang membaca bait yang menjorok keluar. Kerinduan kepada Allah untuk pemimpin biduan. Nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang, Melihat Allah air mataku menjadi makananku, siang dan malam. karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, Di mana Allahmu? inilah yang hendak kuingat. Sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju ke dalam kepadatan manusia, Mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan, Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? dan gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Penolongku dan Allah. Demikian Mazmur bacaan kita pada hari ini. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita nyanyikan Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan.
Alkitab dan merenungkannya, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami akan mendengar, membaca, serta merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan campur tangan dan biarlah firman yang kami dengar dan kami dapat mengerti dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga, kami sambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Marilah kita berdiri untuk pembacaan Alkitab pada sore hari ini. Alkitab kita pada sore hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat ke-32 hingga yang ke-35 yang menyatakan, pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau, bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang yang mendengar serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, renungan kita pada sore hari ini menceritakan tentang perjalanan Petrus. Petrus adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Petrus diberikan mandat atau tugas oleh Tuhan sebagai penjala manusia. Yang dilakukan Petrus adalah perkunjungan dari daerah satu ke daerah yang lain, dari kota satu ke kota yang lain, yang bertujuan untuk mencari jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pada bacaan kita sore hari ini mengisahkan perjalanan pelayanan Petrus ke Lida. Di sana Petrus menemukan seorang yang bernama Eneas yang sudah 8 tahun mengalami kelumpuhan. Dia tidak bisa beraktivitas, tidak bisa duduk. Dia hanya bisa terbaring di tempat tidur saja. Lalu, apa yang dilakukan Petrus terhadap Eneas? Petrus membuktikan adanya mukjizat Tuhan terhadap Eneas. Petrus menyampaikan kepada Eneas bahwa oleh kuasa Yesuslah maka Eneas akan sembuh. Di dalam bacaan yang ke-34 dikatakan bahwa kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga Eneas bangun dari tidurnya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pernyataan itu tergenapi sehingga terjadilah mukjizat Tuhan dan Eneas kembali dapat berdiri. Petrus menyampaikan dan menekankan
bahwa kesembuhannya atas seizin Tuhan, bukan karena manusia. Petrus membuktikan bahwa dengan iman percaya, maka semuanya akan tergenapi. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Petrus meminta supaya Eneas hidup beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan pada manusia, bukan pada Petrus, karena kesembuhan itu atas kuasa Tuhan Yesus Kristus. Apa yang terjadi pada Eneas itu sangatlah berdampak pada penduduk di sekitar, di Lida dan juga di Saron. Mereka mempercayai adanya kuasa kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dilakukan Petrus adalah atas dasar kepatuhannya akan perintah Tuhan. Dan dia memiliki karunia penyembuhan atas seizin Tuhan. Dan iman itu sangatlah penting. Iman itu adalah menyembuhkan. Iman adalah keyakinan, adalah kepercayaan. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, banyak jenis-jenis penyembuhan. Penyembuhan bukan berarti karena hanya sakit pada fisik, tetapi pada psikis juga bisa dikatakan penyembuhan. Psikis yaitu tentang mental atau jiwa, tetapi kalau fisik tentang badan dan jasmani. Kita sakit bukan jasmani saja, tetapi mental, jiwa kita, rohani kita juga bisa sakit. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jika iman kuat, psikis kita baik, maka kesembuhan jasmani, rohani akan terjadi pada diri kita. Lalu bagaimana dengan kita, saya dan juga saudara? Bagaimana pelayanan yang sesungguhnya yang boleh kita ambil? Bagaimana dan apa yang kita lakukan ketika Tuhan memberikan karunia kepada kita? Karunia itu banyak macamnya loh, karunia itu. Bisa dikatakan karunia berdoa dalam kesembuhan, karunia berkata-kata dalam bijak, karunia mengajar, memberitakan Injil, karunia melayani dan juga berbuat kemurahan. Banyak sekali macam karunia yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Tetapi bagaimana cara kita menyikapinya? Apakah kita hanya stuck di sini saja? Apakah kita mau maju dan berdampak buat orang lain? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita memiliki kepatuhan kepada Tuhan, memiliki iman dan juga motivasi pelayanan yang baik, maka kita pasti bisa dan dimampukan menjadi sarana bagi kemuliaan nama Tuhan. Kesampingkan ego kita dan milikilah sikap kerendahan hati jika kita mau dan dilayakkan dalam pelayanan. Pelayanan yang benar pasti berdampak bagi orang lain, bagi keluarga, saudara, dan juga teman-teman di sekeliling kita. Semua karunia yang kita punya bukan berarti kita hebat, tetapi karena Tuhan Yesus Kristus. Tema yang diberikan kepada saya yaitu tentang sembuh karena Yesus. Berarti harus ada iman yang kuat supaya kita dapat mengerti bahwa dengan iman yang kuat maka mujizat Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini iman kita semakin dikuatkan oleh firman Tuhan. Dan kesembuhan boleh terjadi atas diri kita. Itu adalah karena kuasa dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah perenungan singkat kita pada sore hari ini. Kiranya saudara dan saya bisa mengambil inti dan makna
dari perenungan firman Tuhan pada sore hari ini, bahwa kita sembuh hanya oleh karena Kristus, bukan karena gagah perkasa kita, tapi karena iman percaya kita kepada Tuhan, maka kita akan disembuhkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke teman-teman, kita masuk ke rukun ibadah kita yang ketiga. Kita akan merespon firman Tuhan yang sudah sama-sama kita dengar melalui pujian dari Kidung Jemaat 410, bait yang pertama dan yang kedua, Tenanglah Kini Hatiku. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Mengucap syukur dan terima kasih Bapa di sorga, ketika Tuhan izinkan kami anak-anak-Mu untuk bersama-sama bersekutu, memuji serta memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan telah izinkan kami untuk mendengarkan tentang kebenaran firman. Biarlah firman-Mu ini dapat menjadikan rema dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan kami semakin hari, semakin menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami juga mampu dan mengerti apa dari perintah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih pada kesempatan sore hari ini kami bersatu hati untuk mendoakan bagi bangsa dan negara kami. Bapa di sorga, di mana banyak sekali pokok-pokok doa yang akan kami bawakan, di mana pada saat ini bangsa negara kami bergumul akan adanya virus corona yang saat ini melanda dalam negara bangsa kami, terkhusus di daerah lingkungan kami berada. Bapa di sorga, kami serahkan keberadaan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah apa yang menjadi pergumulan kami Tuhan campur tangan. Jauhkan kami semua Tuhan dari terjangkitnya virus corona Bapa. Berikan kesehatan, kekuatan imun tubuh buat kami semua anak-anak-Mu.
Terima kasih Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk kegiatan vaksin yang saat ini boleh terlaksana di dalam negeri kami Tuhan, terutama pada kami pribadi lepas pribadi. Biarlah kegiatan vaksin ini boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan dan boleh berdampak baik bagi tubuh jasmani kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan juga Tuhan tentang bencana alam yang saat ini melanda di NTT, NTB, dan juga gempa yang boleh kami rasakan. Bapa di sorga, dengan keberadaan kami saat ini, kiranya kuasa Tuhan bekerja melindungi kami dan menyertai kami. Bebaskan kami, lepaskan kami Tuhan dari bencana alam yang saat ini melanda Tuhan di negara saudara-saudara kami. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan buat mereka, walaupun keadaan mereka yang saat ini mencekam. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menyertai dan melindungi mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami teringat akan saudara-saudara kami Tuhan yang saat ini mengalami gempa dan juga adanya banjir Tuhan. Kami mohon campur tangan-Mu, kiranya Tuhan juga melindungi dan menaungi mereka ya Bapa. Berikan mereka jauh dari segala bencana Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan mereka keselamatan, kekuatan, dan juga Tuhan senantiasa memberikan penghiburan buat mereka. Terima kasih Bapa di sorga, pada saat ini kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada saat ini Tuhan, terkhusus gereja GPIB Bethesda Sidoarjo Tuhan. Kami mohon campur tangan-Mu, biarlah gereja kami semakin hari semakin dapat membuktikan bahwa kesatuan hati, kekuatan iman boleh ada saat kami benar-benar bersandar dalam pengasihan-Mu ya Bapa. Bapa di sorga, kiranya Tuhan berkati gereja GPIB Bethesda Sidoarjo yang saat ini adanya vaksin Tuhan yang sudah berlangsung buat saudara-saudara kami, para presbiter, PHM, dan juga jemaat kami semuanya. Biarlah berlangsungnya vaksin yang boleh terjadi pada gereja kami, biarlah semuanya itu boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan jaga kami semua, para jemaat-Mu GPIB Bethesda Sidoarjo. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan buat tubuh jasmani kami, memberikan kesehatan buat kami semua Tuhan. Dan biarlah kami semua Tuhan tetap bersandarkan diri kepadamu ya Bapa. Dan biarlah iman percaya kami, biarlah kami semua serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan terkhusus untuk gerakan pemuda saat ini dalam setiap pergumulannya, baik itu yang rindu akan pekerjaannya Tuhan karena dampak corona saat ini. Kiranya Tuhan juga sertai berkati mereka, kiranya Tuhan memberikan penghiburan buat mereka. Biarlah gerakan pemuda yang saat ini mendapatkan musibah tentang pekerjaan, kiranya Tuhan memberkati dan memberikan penghiburan buat mereka. Ajarlah mereka Tuhan untuk tetap mengucap syukur apapun keadaan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kiranya Tuhan semakin memberikan kekuatan iman dan pengharapan penuh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk pendidikan yang saat ini, para gerakan pemuda Emban, baik itu yang masih duduk di bangku SMA maupun yang kuliah, kiranya Tuhan juga sertai dan berkati mereka Tuhan. Apa yang menjadi tujuan mereka dalam pendidikan mereka, kiranya Tuhan campur tangan, dan biarlah cita-cita yang akan mereka tempuh, kiranya Tuhan juga memberkatinya, sehingga apa yang dicita-citakan dapat tercapai dalam kehidupannya. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk teman-teman, terlebih dalam kegerakan pemuda, dalam ruang lingkup pergaulannya dengan teman-temannya. Kiranya Tuhan juga campur tangan, kiranya Tuhan jaga kehidupan anak-anak terkasih kami, supaya mereka tidak salah dalam berteman, dalam bergaul Tuhan. Kiranya Tuhan campur tangan memberikan kekuatan iman kepada mereka, supaya mereka benar-benar menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Bapa di surga, biarlah pasukan malaikat-Mu senantiasa menopang mereka, mengiring mereka dan menampingi mereka, anak-anak gerakan pemuda GPIB Bethesda Sidoarjo, dan juga dimanapun gerakan pemuda berada. Kiranya Tuhan sertai mereka dalam pergaulannya, dalam berteman. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk
teman-teman gerakan pemuda yang undur dalam persekutuan. Kiranya Tuhan juga campur tangan, kiranya Tuhan juga rangkul mereka, kiranya Tuhan juga memberikan penghiburan mereka, penguatan buat mereka, apapun dalam permasalahannya. Kiranya Tuhan panggil mereka Tuhan untuk kembali lagi bersama-sama untuk bersekutu serta memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, pada sore hari ini kami juga berdoa untuk kesepakatan orang tua dengan anggota gerakan pemuda Tuhan. Kiranya Tuhan campur tangan untuk para orang tua supaya mereka mendukung setiap gerakan para pemuda yang saat ini apa yang mereka lakukan. Bapa di sorga, kiranya Tuhan memberikan kepercayaan kepada orang tua dalam mendidik anak-anak terkasih supaya gerakan pemuda saat ini boleh ada klik dengan orang tuanya, boleh satu hati, sama-sama memiliki visi dan misi yang benar-benar tulus, yang benar-benar baik, memiliki motivasi pelayanan yang baik, supaya di antara orang tua dan juga anak terkasih ada kesinambungan Tuhan dalam kehidupan berpelayanan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan juga sertai memberikan kehidupan yang layak, juga memberikan kesehatan buat para orang tua gerakan pemuda saat ini. Kiranya Tuhan memberikan penyertaan-Mu dalam kesehatan, dalam berkat, dalam pekerjaan orang-orang tua gerakan pemuda saat ini. Kiranya Tuhan sertai diri mereka dalam setiap pergumulan mereka masing-masing. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa terkhusus untuk proker gerakan pemuda yang saat ini sudah disahkan supaya berjalan dengan baik, di mana sudah ketok palu Tuhan bahwa setiap proker yang ada yang sudah disiapkan oleh gerakan pemuda dapat berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, kiranya setiap jadwal-jadwal yang ada, proker yang sudah tersusun dapat dipertanggungjawabkan oleh pengurus gerakan pemuda, dan semuanya itu dapat boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, dan biarlah mereka dapat melakukannya penuh dengan tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Inilah kami Tuhan Yesus. Inilah doa-doa kami yang kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, yang boleh andil dan ambil bagian dalam ibadah pada sore hari ini. Ampuni salah dan dosa kami, dan sertai setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Rekan-rekan gerakan pemuda dalam kasih Kristus, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukacita kita sambil mendasarkannya dengan firman Tuhan dari Yunus 2 ayatnya yang ke-9 yang menyatakan, "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunazarkan akan kubayar." Keselamatan adalah dari Tuhan. Kita akan menaikkan pujian persembahan dari kitab bait 39, bait yang pertama sampai yang kedua, di mana setelah bait yang pertama teman-teman dipersilakan untuk memberikan persembahan. Setelah itu kita lanjutkan di bait yang kedua, bukan karena upahmu.
untuk berdiri. Mari kita satu dalam doa persembahan. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami kasihi, kami mengucap syukur Tuhan karena berkat-Mu yang tiada henti selalu menyertai kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami memberikan sebagian dari apa yang boleh kami terima. Layakan persembahan kami ini Tuhan, kiranya berkenan di hadapan-Mu, kiranya boleh berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu dan berguna bagi pelayanan dan kesaksian kami di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya kita akan mendengarkan Warta GP. Ada beberapa informasi nih yang teman-teman bisa sama-sama perhatikan. Yang pertama, untuk tanggal 30 akan dilaksanakan persekutuan doa online. Nah, ini teman-teman boleh join, nanti informasinya akan di-share melalui Instagram, juga melalui grup WhatsApp GP. Yang kedua, tanggal 5 akan ada futsal. Nah, untuk informasi selanjutnya bisa teman-teman hubungin koordinator futsal yaitu Kak Rio. Nomornya ada di bawah sini. Nanti tanya-tanyanya lebih lanjut bisa ke Kak Rio. Di tanggal 8 ini ada yang spesial banget nih Kak. Apa itu Kak? Nah, spesialnya kenapa? Karena di tanggal 8 ibadah kita akan berbeda dari ibadah-ibadah yang lainnya. Bedanya apa? Tunggu aja, langsung join di ibadah kita di tanggal 8. Oke. Sampai ketemu. Selanjutnya ucapan terima kasih yang pertama disampaikan kepada Ibu Penatua Retno yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada ibadah saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Juga untuk kakak-kakak yang bertugas pada hari ini, ada tim multimedia, ada Kak Cendana sama Kak Christine, juga teman-teman musik. Terima kasih pelayanannya Kak Bella, Kak Restia sama Kak Jepon. Kak Vio juga sebagai liturgos juga ya, Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Teman-teman sekarang diundang untuk berdiri untuk mendengarkan amanat pengutusan. Marilah kita bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam amanat pengutusan. Pulanglah dalam damai sejahtera Allah, serta lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita akan menyanyikan pujian pengutusan kita yang terambil dari Kidung Jemaat 439, bait yang pertama dan yang kedua, bila topan keras melanda hidup. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin.